dengan tema Beyond Talent, Practical Way to Grow in Your Career and Life. Thank you. Okay, guys, thank you so much. So previously we have seen that, oh, it's a superficial things to think about the LinkedIn Learning that maybe one of you haven't used it already yet, but you should, yeah. Customer testimony. So before we start, maybe can all of you stand up? Not stand up comedy, ya, just stand up a bit. Biar nggak ngantuk. Saya Indonesian ya, bukan Singaporean ya. Ketinggalan sebentar. Jadi mungkin masih hawa-hawanya ngantuk-ngantuk juga. Jadi biar nggak ngantuk kita berdiri dulu. Tenang, bukan senam. So I would like to ask you, ya, do you want for me to present to you in English or bahasa Indonesia? If you are the one that prefer me to deliver it in English, please sit down. Oke, semua pengen bahasa Indonesia ya? Oke, ya udah yang bahasa Indonesia, jangan duduk, berdiri sampai selesai. Enggak, silakan duduk. Ya, jadi enggak. Menurut saya tuh kadang kalau ada training suruh senam dulu tuh, itu old school lah. Jadi saya bercanda aja. Oke, kita mulai stand up comedy hari ini. Enggak lah. So 3 is the magic number, right? 3 adalah angka yang bisa dibilang angka yang hoki lah. Tapi enggak, ini coba timer, 3, 2, 1. Nah, hari ini saya akan share Beyond Talent, Practical Way to Grow Your Career and Life. Jadi, materi yang akan di-share hari ini itu enggak hanya berguna untuk karir, tapi juga untuk kehidupan. Karena kalau sebelumnya kita lihat LinkedIn Learning dengan LinkedIn Talent Solutions-nya, di luaran udah banyak sekali vendor tech gitu ya. Saya mau bawa sesuatu yang di luar tech-nya itu sendiri. Dan teman-teman ya, saya Alvin Tantio, saya seorang Corporate Human Capital Strategy Division Head dari Sinar Maslen, #Beyond Property. Jadi di sini ada QR code-nya, teman-teman bisa scan, tapi nggak perlu khawatir, nggak usah scan sekarang, karena di tiap halaman udah saya kasih QR code-nya. Mantap ya. Next. Cara animasinya keren. Jadi saya adalah Alvin Tantio, ini nggak usah dibaca, nanti connect di LinkedIn, baru dibaca. Ya, kita skip aja ya. Ini cuma mau nunjukin foto saya dengan ukuran yang lebih besar. Kacamatanya sih beda ya. Tapi ya, this is me ya. I had gain weight about several kilos lah, but it's okay ya. Nah, saya mau ngiklan dulu. Kalau tadi kan saya bilang ini bakal berguna buat karir dan juga berguna buat hidup. Setuju? Ya, siapin kameranya. Jangan lupa, kita punya Double Dream periode 3. Itu sampai 31 Desember 2022. Jadi mumpung Sinar Maslen nih lagi ada promo, silahkan dipakai ya. Kita bisa save sampai 22,5%. Kapan lagi? 1. Yang kedua, insentif pajak dari pemerintah juga sampai akhir tahun ya. Jadi kapan lagi? Dan jangan lupa Minggu harga naik. Kenapa? Karena 1 Januari itu hari Minggu bukan Senin ya. Jadi saya bukan temannya Feni Rose lah, beda. Oke? Nggak ngantuk kan? Jadi ya inilah, saya pengen presentasi itu menghibur dan juga membuat kalian tuh tercerahkan gitu. Kayak Pons, tercerahkan. Nah, kalau teman-teman pernah buka website Sinar Maslen, ya, ini bukan mau nunjukin websitenya sih. Teman-teman udah tahu lah Sinar Maslen gitu ya, BSD City, Delta Mas, terus kita juga punya di Batam. Kita juga kalau pernah dengar gitu ya, ada berita kita pernah beli beberapa blok di London, kita jual lagi, cuan dong, iyalah. Nah, that's Sinar Maslen. Tapi Sinar Maslen kan, teman-teman pasti mikirnya, ini perusahaan properti, real estate. Tapi tenang, hari ini saya bukan mau jualan properti. Ya. Saya pengen ngomongin, kalau kita pengen ngomong beyond the talent, saya mau ngelihat hubungan dengan beyond property. Organisasi sebesar ini, setua ini, yang udah 40 tahun lebih, istilahnya berkembang gitu ya, eksis, dan jadi number 1 ya untuk real estate dan industry dan property, sorry. Ternyata kita juga mau beyond property. Nah, beyond property-nya kayak mana gitu, cemana? Kita ada yang namanya Living Life Ventures. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, ini ada Bapak Mulyawan Gani, ini ada Bayu Seto nih, mantan orang Grab, ya kita bajak. Terus di situ kita punya investment arm, Living Lab dan Living Lab X gitu ya, Living Lab Ventures. Jadi kalau mau cari tahu Sinar Maslen, Living Lab Ventures, silakan ya. Kita ngobrol santai kok, ini nggak berat-berat ya, dan nggak akan boring.
Sepanjang sesi ketawa lah. Dan jangan lupa kalau mau connect sama saya, scan yang di bawah ya. Nah, yang kedua, tadi saya sempat ngomong kita beli properti di London. Ini. Oke? Jadi kita acquire, terus kita jual. Ya saya sih pengennya saya yang punya ya, tapi sayangnya bukan gitu. Yang ketiga, di sini ada yang pernah makan di Gion Sushi? Angkat tangan dong yang pernah. W6K yang di Jakarta? Ih nggak pernah ya? Oh, gaul. NOB? Ada yang dari Traveloka? Anak Traveloka nggak gaul. Jadi di bawahnya tuh ada kantin nih Sevara, kita yang kelola juga. Sake Biru yang kita mau buka di The Breeze, itu juga kita. Tokyo Sushi yang di Gancit, juga kita. Katsu kita, juga kita. Bukan karena Katsu kita, tapi ya itulah. Terus kita ada Super Yakiniku dan juga Jala Rasa. Tapi ini bukan mau bikin teman-teman ngiler, cuma mau ngomongin, kalau ternyata organisasi sebesar gitu aja, bisa beyond property. Makanya kita punya salah satu arm baru yang disebut INVITE, Investment, International, Technology, and Emerging Business. Udah cukup beyond property belum? Lumayan. Tapi udah beres ngiklan, ngomongin beyond property, sekarang kita ngomongin beyond talent. Ya. Kalau tadi ngomongin organisasi orang, sekarang mari kita ngomongin diri sendiri. Ya. Kita soalnya kan biasanya hobinya tuh ngomongin orang lain, tapi sekarang kita ngomongin diri sendiri. Nah, ketika ngomongin diri sendiri, kita juga sadar, kita adalah profesional, kita adalah orang yang bekerja di perusahaan, yang seringkali kita nggak bisa cuma merhatiin business needs. Kita juga harus perhatiin employees needs, personal needs. Karena kalau enggak apa, kayak slogannya Jokowi, kerja, 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 tipes. Saya nggak punya hadiah. Ya, sama nggak ada hadiah rumah dari Sinar Masland, tenang. So, sebelum dari Sinar Masland, saya itu di Deloitte Consulting. Jadi saya comot infonya. Nah, kalau kita tadi ngomongin soal kebutuhan talent, kepinginnya employee, yang ngetren kan hybrid work, oke lah. Ya. Ini adalah data di ASEAN 6 gitu ya, jadi 6 negara besar di ASEAN yang ngedrive ekonomi ASEAN, mengenai numbers dan juga proporsi yang mereka tuh bisa, istilahnya workforce-nya kita translate, kita transform. Jangan difoto, cari aja di website Deloitte. Tuh. Ya, jadi cari aja di Deloitte Report Hybrid Work, nanti muncul ya. Udah, saya sekarang Sinar Masland, bukan orang Deloitte lagi. Nah, ini ada tambahannya lagi ya. Jadi buat teman-teman praktisi HR, para bos-bos HR nih di sini, saya mau kasih tahu, hybrid work is not for everybody, it's not for everyone, it's not for every job even. Karena selalu ada apa? Sektor yang bisa hybrid. Ada juga jenis pekerjaan, occupation yang bisa hybrid. Nah, HR bisa hybrid nih, jadi siap-siap ya. Kalau mau propose ke atasannya bisa nih, Pak, Deloitte udah bikin research loh, kayak gini. Karena biasanya kan researchnya itu kalau Gartner misalnya di Amerika, nah ini ASEAN nih. Jadi yang perlu diingat adalah secara ini dan ini nggak buat semua job, ya. Nah, remote working itu nggak sama dengan work from home. Ini nggak usah dibaca. Ini ada di report Deloitte, ya. Kita cepet aja. Terus kalau nyambungin nih, si Alvin mau jualan lagi sama Sinar Masland gitu ya. Kita itu mikirin nggak cuma dari sisi kita jualan properti, kita nggak cuma mikirin dari sisi fasilitas pendukung, tapi juga pekerjaannya. Mungkin teman-teman pernah mikirin ya, work from home, work from office. Pernah dengar nggak work near home? Sekarang work near home itu adalah new normal. Nah, artinya apa? Kita jangan cuma mikirin work-life integration, kita pikirin juga work-life happiness. Ayo, baru kepikiran kan? Ya, jadi ini boleh di-capture, boleh dipakai jualan tuh ke bos-bosnya kalau punya program. Ya, mantap? Mantap. Pokoknya ini isinya semuanya bisa dipakai jualan lah. Nanti kalau ditanya, emang siapa yang ngomong? Oh si Alvin Pak, kalau mau connect aja, feel free. Ya. Share QR code juga boleh. Nah, tadi kita udah mikirin dari segi istilahnya work-life happiness gitu ya. Ini contoh work-life happiness. Kita bangun BSD City, kita nggak cuma mikirin work sama workforce, tapi juga workplace. Ya, ini master plan-nya, nggak kelihatan, nggak apa-apa, googling aja, udah ada. Kita juga punya digital hub, soon, jadi banyak sekali headquarter dari startup akan masuk. LinkedIn mungkin mau buka? Boleh loh.
Nah, ini adalah fitur-fiturnya, silakan dibaca, nggak bisa dibaca tapi, ya dicek aja lah ya, di internet ada. Nah, kalau kita ngomongin soal tadi gitu ya, beyond the talent. Beyond the talent kan kebutuhan bisnis, kebutuhan talent. Kebutuhan bisnis, kebutuhan talent, tadi kita udah bahas sekilas, soal hybrid work, bisa jadi ide. Sekarang kita ngomongin talent management strategi, soal 4B. Mungkin di sini pernah dengarnya kan 3B, build, buy, borrow, bener nggak? Ada yang keempat, bot, buy, build, borrow, bot. Nah, ini tuh apa? Kalau kita lihat mappingnya, kurang lebih, buy itu kan talent acquisition and employer branding. Build itu adalah organization development. Borrow itu adalah human capital strategi. Kita pakai consultant, kita misalnya ngobrolan ide soal total rewards program, kita ngeliatin kira-kira secara kebutuhan orang tuh kayak gimana, kita attract dan retain, kita pinjem ide company lain, it's all about borrow. Makanya saya di human capital strategy, division head. Jadi pokoknya yang aneh-aneh, segala macam ajaib-ajaib, itu kerjaan saya. Tapi ini bukan bagian dari perkenalan saya ya, kebetulan aja. Dan bot, ya, bot ini adalah otomatisasi, robotic process automation, workflow automation, yang ada di vendor-vendor di luar. Itu kerjanya human capital operation dan HCIS lah, atau HRIS. Ya. Nah, kalau kita udah mikirin 4B ini, ya, dan ini adalah our focus, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memotivate dan mengactivate people? Informasi unik, ini saya jadikan slogan di LinkedIn saya, hehehe. Jadi ada motivate and activate people. Dan yang baru datang, mungkin mau connect sama saya, ini QR code-nya. Gila, narsis banget. Nggak apa-apa. Jadi gini, kalau kita ngomong soal beyond the talent, itu nggak cuma ngelihat talent itu dari segi mereka kerja gimana, mereka deliver gimana. Karena talent itu bukan hanya sebagai komoditi. Tapi kita harus lihat bagaimana kita memotivasi mereka, bagaimana kita mengaktifasi mereka. Bagaimana ini berkaitan dengan strategi kita attract dan retain. Benar gak? Karena kalau sekarang ibaratnya, waduh, orang perusahaan saya pada kabur nih, dibajak sama startup yang warna itu misalnya. Saya nggak nyebut warna ya, yang warna itu. Gimana nih? Kan jadi kepikiran dong. Nah, jadi kita harus ngomongnya itu beyond the talent, supaya ini tuh jadi praktikal buat kita sebagai seorang HR practitioner, dan juga ini jadi, kalau kita buat kita praktikal, dan ini jadi relevan buat para talent kita. Nah, sekarang kita ngomongnya soal value. Iklan lagi. Sinarmas Group itu punya value yang menurut saya bisa teman-teman coba aplikasikan juga, bukan di perusahaan teman-teman, ya terserah lah. Tapi ini adalah hal-hal yang sebetulnya kita perlu perhatikan ketika kita mengakses seorang talent. Integrity, positive attitude, commitment, continuous improvement, innovation, loyalty. Ngafal ini gampang, IPCIL. IPCCIL. Integrity, positive attitude, commitment, continuous improvement, innovation, loyalty. Jadi ini adalah nilai-nilai yang sebetulnya kita bisa lihat, ini udah dilaksanakan belum di perusahaan kita? Ini udah dikerjakan belum? Dan kita udah buat orang-orang itu paham belum? Nah, dengan kayak gitu, akhirnya kan kita bisa paham, oh, kalau employee dibuat ngerti ini, satu hal selesai. Ya, mereka udah bisa berpikir sebagai talent, ini adalah hal-hal yang beyond the talent itself, secara value. Yang kedua, Vin, sorry, sebelum dilanjut. Bisa nggak sih lo lebih praktikal? Yang tadi tuh kayak teori semua. Setuju? Enggak. Nah, jadi gini, kita ngomongin what and how di sini. Karena kan kalau biasanya orang ngomongin secara teoretikal, saya mau kasih yang lebih praktikal. Kita itu sebagai talent, sebetulnya di atas dari technical skills, kita harus punya 3 kemampuan ini. Ya. So, how for us to become beyond the talent itself, kita harus punya 3 hal di atas. Data analytics dan insight generation, kita bicara selalu berdasarkan data dan fakta. Caranya gimana? Gunakan teknologi, jangan ngetik di Excel manual. Yang kedua, interpersonal communication atau skill. Contohnya, yang saya lakukan sekarang, menghibur teman-teman, tapi materinya masuk. Karena seni tertingginya adalah membuat sesuatu yang ribet, mudah dipahami dan diingat orang. Itu adalah seni tertinggi dari interpersonal communication atau skill. Membuat orang tahu quality kita, membuat orang tahu ide kita, membuat sesuatu yang ribet menjadi mudah dipahami dan diingat. Menjadi top of mind. Yang ketiga adalah kita harus punya yang namanya business acumen.
Aduh, bisnis acumen apa nih? Business acumen adalah, secara singkat ya, kemampuan membaca arah gerak bisnis. Bahkan kita sebagai HR harus bisa. Kenapa? Oh, bisnis saya kayaknya butuh talent-talent digital. Kita mau go internasional butuh digital. Berarti meskipun sekarang belum saatnya, kita dari 4 tahun, 5 tahun sebelum plan itu kejadian, kita udah cari talentnya. Membaca arah gerak bisnis. Sehingga secara talent manajemen strategi, antara buy, build, borrow, dan bot, kita udah tahu mau ngapain. Setuju? Setuju dong. Kalau nggak setuju, ayo berantem. Nah, selain itu, business acumen, kalau dalam koridor beyond the talent, ini bisa membantu kita ngelihat job kita masih akan relevan nggak? Kayak yang tadi kan, sebelumnya dibilang, job itu makin nggak relevan loh, bisa evolusi loh. Skillnya harus ngapain nih? Belajarnya tadi pakai LinkedIn Learning, pakai beberapa platform lain, banyak-banyakin ngobrol. Karena kalau kita nggak kembangin diri kita nggak punya sense of business acumen, kita nggak ngomong berdasarkan data dan fakta, kita nggak punya kemampuan jualan alias yang nomor 2, percuma kita punya technical skill sakti sekali. Ya, simpan dulu. Boleh difoto. Jadi nanti kalau mau coaching anak-anaknya, silakan dipakai. Pokoknya semua slide saya mah bisa dipakai, bisa dikembangin jadi program lah. Ya, ini lumayan nih. Soalnya biasa kalau konsultasi sama saya, itu per jamnya 1,5 juta. Jadi hari ini gratis. Terima kasih dong buat sponsor ya. Udah bayar mahal. Nah, the next thing adalah, ini yang disebut sebagai apa? Kita jangan bikin lagi, dikotomi. Oh, hard skill, soft skill, hard skill, soft skill. Ini semua adalah, kok nggak jalan? Core skills, bestie. Oke, bestie, kita lanjut. Buat yang baru hadir, mau connect sama saya, silakan scan. Nah, konsep lainnya adalah supaya kita bisa beyond the talent, ya, kita harus punya yang namanya learning agility. Learning agility itu bukan seberapa cepat kita belajar baca buku atau apa, tapi bagaimana kita menerapkan pengalaman sebelumnya untuk menghadapi hal yang baru. Kayak misalnya nih, saya hari ini di sini ngebadut, ibarat itu dari pengalaman sebelumnya. Oh, audiens suka delivery seperti ini. Oh, audiens suka gaya komunikasi yang membuat mereka tuh nggak ngantuk, terus mereka bisa masuk. Nah, itu learning agility. Dan ini harus didukung dengan growth mindset. Kalau tadi topik sebelum ini kan adalah upskilling dan reskilling, benar? Itu harus diimbangi dengan 3 hal. Learn, unlearn, relearn. Boleh di-capture buat coaching timnya lagi. Supaya timnya beyond the talent. Ya. Kita lanjut. Learning agility ada 5. Chase agility, mental agility, people agility, result agility, self-awareness. Gak usah dihafal, saya bikin ini mudah. Chase agility, yang pasti dalam kehidupan adalah apa? Selain kematian, ketidakpastian. So, expect the unexpected. Chase agility pasti ada. Dan sifat-sifatnya adalah kita harus punya curiosity, pengen bereksperimen, mencoba hal baru. Jangan kayak katak dalam tempurung. Yang kedua adalah mental agility. Kalau kita udah tahu nih, wah bakal terjadi perubahan, berarti kan harusnya udah siap mental dong. Kayak tiba-tiba saya misalnya di-invite, ayo dong Vin, ngisi buat acaranya Asana sama LinkedIn. Oh gimana nih? Ada orang yang menganggap itu sebagai threat, ancaman. Ada orang yang menganggap itu sebagai opportunity. Benar nggak? Sekarang kita lihat SWOT, strength, weaknesses, opportunity, dan threat. So, orang biasanya ngomong, oh strength dan weaknesses adalah hal internal, opportunity dan threat adalah hal eksternal. Benar nggak? Strength dan opportunity adalah hal positif, weaknesses dan threat adalah hal negatif. Benar nggak? Sebetulnya itu relatif, kayak kata Einstein, relatifnya doang. Kalau misalnya kita waktu kecil disuruh maju ke depan kelas, waduh takut, nanti dibully teman-teman, Saya dari Bandung by the way. Tapi nggak ada logat-logat Bandungnya, ya. Tapi pakai sama mah boleh lah. Kalau seorang anak kecil, ini juga berlaku buat anak-anak bapak ibu ya, karena kita mau make them beyond the talent sedari dini. Gila. Kalau orang atau anak kecil itu ngelihat disuruh maju ke depan kelas sebagai threat, coba kita buat mindset mereka berubah. Ini tuh opportunity kamu loh buat set standar yang tinggi, sehingga teman-teman kamu nilainya lebih jelek. Enggak. Ya bukan kayak gitulah. Itu terlalu kayak tokoh antagonis di drama Korea ya. Tapi kata tunangan saya, tampilan saya memang cocok jadi antagonis film drakor. Ya, anyway. Begitu pula dengan weaknesses. Bisa jadi weaknesses itu adalah sesuatu yang jadi strength kita, tapi overuse. Misal, saya nggak sabaran.
Tapi sebenarnya itu adalah drive for result saya yang overuse. Kelihatan kan? Saya nggak sabaran. Ya itulah, jadi mental agility itu kita harus atur mentalnya, mindsetnya. Expect the unexpected, siap mental. Yang ketiga adalah people agility. Oh kita baru nih, kita bingung nih, kita mau connect sama semua orang di sini. Let's do the networking. Siapa tahu dari sini ada kesempatan, ada peluang. Siapa tahu yang kontak dan nge-save nomor saya, tanya ada lowongan, bisa kerja di Sinar Maslen. Gila, hard selling banget nih orang. Nggak apa-apa, kan beyond the talent, beyond the company ya. Tapi ingat, 3 hal pertama ini, itu yang kita dapat dari kecil sampai gede, benar nggak? Yang keempat, result agility itu penting. Kenapa? Banyak sekali orang yang punya miskonsepsi. Yang penting proses, Vin, bukan hasil. Karena ketika ujian dulu, 10 soal esai, jawaban akhir salah, 0, protes ke guru. Kan demen protes orang Indonesia. Bu, masa nilainya dicoret jadi 0, hasilnya doang yang salah, yang penting kan proses. Tapi misalnya kalian jadi orang sipil, mekanik, misalnya mechanical, mesin gitu ya, bikin project di Dufan, ekstrim, wah warnanya muter, jebret, hancur. Apa masih penting? Yang penting proses. Enggak, result juga penting. Karena kita di dunia profesional, kalau kita memang adalah orang yang beyond the talent, kita nggak cuma, ya udah kerja buat dapat gaji, tapi kita perhatikan hasilnya. Proses yang baik dapat, bukan pasti, dapat membawa kita ke hasil yang baik. Dan hasil yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga. Wah, Vin, tunggu. Gua kayaknya pernah punya temen nih, ya, dia politisi di kantor. Wah, dia kagak kerja, tapi gabut-gabut promosi terus. Gimana tuh? Wah, padahal result agility-nya jelek. Nanti tak bahas di belakang, ya. Nah, kalau kita udah punya 4 ini, yang kelima adalah self-awareness. Kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Caranya gampang. Teman-teman coba tulis di kertas, jangan sekarang, nanti aja di rumah. Saya juga nggak mau meriksain. 10 strength teman-teman, 10 weaknesses teman-teman. Coba di mapping, coba dilihat lagi secara strength dan weaknesses tadi. Ini beneran saya punya kekurangan, atau ini adalah strength saya yang overuse. Jadi seperti itu. Kayak saya misalnya nggak sabaran kan kelihatan, tapi karena saya punya drive force yang tinggi. Ada orang yang misalnya gini ya, menurut teman-teman nih, yang setuju boleh angkat tangan ya. Rendah hati itu strength bukan? Saya setuju. Ih, yang lain gak setuju. Parah. Kalian jangan, nah ini juga kelebihan apa? Orang Indonesia nih, pasif gitu. Gimana mau beyond the talent kalau disuruh angkat tangan aja mager. Kumaha gitu. Kumaha tuh, aduh liar aing mah, ya. Jadi kita hati-hati. Dan kalau benar-benar beyond the talent, contohnya kayak salah satu teman saya lah. Dia berhasil naikin gajinya dari 7,28 juta net. Dia kerja di salah satu anaknya BUMN yang tidak basah. Tebak, dari 7,28 gitu ya, setelah dia menerapkan beyond the talent, gaji dia jadi berapa? Ada yang mau kasih tebakan? Dari 7,28 jadi berapa? 7,28 net. Jadi 20? 30? 40? Wah, 47,5 net. Jadi naik sekitar 596% gross atau 742% gross to gross. Bisa loh. Ya emang dia underpaid sih. Cuma kan ketika saya bikin apa istilahnya jadi benar-benar beyond the talent, punya mindset yang tepat. Ya udah bisa gitu loh. So kalau kata Samsung atau kata Philip Morris dulu ya punya slogan employer branding mereka, saya juga pernah di Philip Morris, unlimit yourself, ya beneran unlimit yourself gitu loh. Gak apa-apa kan nyebut company lain? Gak apa-apa ya. Itu mantan employer saya. Nah, dengan kita punya 5 ini, kita nggak perlu takut buat belajar. Ada yang namanya FARC ya, bukan yang lain. FARC, V-A-R-K, FARC. Kita belajar bisa secara visual, auditory, reading atau writing, dan juga kinestetik atau praktik. Jadi dengan hari ini ya, teman-teman diminta angkat tangan aja nggak mau angkat tangan. Nah, coba pikirin tuh, learning method apa yang tepat? Saya lebih senang dengerin, Vin, karena kamu sangat charming. Terima kasih. Dan kalau kagum, scan. Ya. Jokesnya itu mulu, bosan. Ya. Gak apa-apa. Dan, sorry, wah dikit lagi. Kalau kita ngomongin soal entrepreneurship, kalau kita mau jadi orang yang beyond the talent, ya, regardless kita punya teknologi, kita punya sistem, kita punya proses in place, yang penting kan sekali lagi mindsetnya. Kalau misalnya kita ngomongin entrepreneurship, apakah berarti kita ngajarin tim kita, anak buah kita buat kabur? Buat istilahnya
resign dari perusahaan, terus buat jadi pengusaha. Saya capek duduk ya. Enggak. Karena gini, ngomongin soal entrepreneurship, ini sebenarnya adalah cara berpikir yang membuat kita tuh bisa apa? Mengatasi tantangan, menjadi orang yang bisa membuat keputusan, dan juga bertanggung jawab. Banyak sekali karyawan dan juga leaders yang bisa mengovercome challenge, tapi nggak bisa membuat keputusan. Oh, so sucks. Dan nggak bisa juga accept responsibility. Dia tai chi ke orang lain. Jadi kita juga harus punya entrepreneurial mindset. Overcome challenge, be decisive, and accept responsibility. Ini adalah salah satu traits lagi kalau kita mau beyond the talent. Setuju? Kalau nggak setuju nanti boleh masuk Q&A ya. Nah, pernah lihat bisnis model Canvas? Cari, catat. BMC, bisnis model Canvas. BMC ya, bukan Bandung Milk Center, tapi bisnis model Canvas, gitu ya. Di dalamnya tuh kan pasti ada value proposition, customer relationship, channel, segala macam, key activities, key partner, revenue stream, sama profitability lah. Aduh Vin, susah hafalinnya, jangan dihafal, dipahami. Bisnis model Canvas sebetulnya menggambarkan kebutuhan dari sebuah entrepreneurial mindset. Apa itu? Desirability, visibility, dan juga viability. Desirability adalah orang mau pakai nggak produk atau jasa kita. Yang kedua, visibility, mungkin dilakukan nggak? Yang ketiga, viability, duitnya gimana? Misalnya orang punya alat pembaca pikiran, desirability-nya pasti tinggi, bener gak? Visible gak? Ya mungkin visible. Viable gak? Oh mahal sekali, nanti dulu. Nah, begitu pula dengan ada adaptability. Semua orang bisa ngomong, saya dulu 10 tahun lalu, 15 tahun lalu punya ide kayak Gojek. Saya mau tuntut dia Pada dengar beritanya kan? Bisa gak? Karena orang bisa aja punya desirability, visibility, viability yang udah dia mapping ke bisnis model Canvas dia, tapi adaptability-nya ngekok. Nah, si Gojek tidak ngekok, makanya berhasil. Jadi, kalau ini ngomongin soal bisnis, ini juga sama, seperti kita ngomongin kalau kita jadi talent. Gimana biar kita nggak ngekok. Desirability, bagaimana membuat kita menjadi orang yang interesting. Bagaimana membuat kita tuh jadi orang yang interesting, knowledgeable, orang mau connect sama kita via QR code ini, dan juga orang mau dengerin kita ngomong. Even orang mau bayar kita sekian juta per jam, cuma buat consult sama kita. Consult ya, bukan nyelesain masalah. Kalau nyelesain masalah sama saya lebih mahal lagi. Makanya Sinar Mas Land bayar saya mahal. Nah, visibility, kalau tadi desirability, ada orang nggak yang mau mempekerjakan kita? Visibility adalah skillnya. Kita perlu ngembangin apa? Balik lagi tadi, ke upskilling dan reskilling. Bagaimana kita learn, unlearn, dan relearn. Bagaimana kita menerapkan learning agility. Bagaimana kita punya growth mindset. Bagaimana kita punya entrepreneurial mindset. Jadi topik yang saya bawa itu adalah 7 webinar dijadikan satu hari ini. Beyond the Talent. Belum selesai. Jangan senang dulu. Nah, kalau kita punya tiga-tiganya sebelum ngomongin adaptability, ini menjadi yang namanya sweet spot. Giung kalau kata orang Sunda mah, manis. Nah, kalau kita udah membuat orang paham, wah orang kan pasti berapi-api nih. Talent yang lagi kita mau bikin jadi beyond the talent itu benar-benar paham. Sekarang ini kita juga punya generasi Z, generasi Alpha yang ceritanya idealis, healing-healing tai kucing. Aduh, saya hanya mau melakukan hal yang saya suka, ibaratnya gitu. Saya nggak mau mengerjakan hal yang saya benci. Kalau gitu, saya 4 bulan gak suka, saya resign. Karena dia hanya memilih yang ini. Benar gak? Tapi kalau orang zaman dulu, para boomers atau early millennials, mereka pilih yang ini. Saya butuh duit, saya realistis. Saya berusaha menyukai yang saya suka. Ditinggal. Gak apa-apa. Dia yang rugi. Nah, dengan istilahnya kita do what you love dan love what you do, ya, aku ditinggal. Artinya apa? Ini udah bisa baca sendiri lah ya. Kalau kita mau mulai dari sini nggak apa-apa. Kalau kita mau mulai dari situ nggak apa-apa. Saya kebetulan suka ngerjain kerjaan saya sih. Jadi kita bisa melakukan hal yang menyenangkan untuk melepas stres dan berbagi kebahagiaan supaya ada motivasi. Terus kita move ke sini karena kita bukan anak konglomerat. Kita bukan keluarganya Eka Cipta Wijaya. Stand up comedy kan hari ini. Jadi ketika kita mencoba mencintai hal yang kita lakukan, ya. Kita tuh kerja buat apa? Realistis aja, buat dapat duit. Karena duit adalah oli-oli kehidupan. Duit bukan segalanya, tapi duit adalah oli-oli kehidupan. Cie, catat.
Sehingga kita bisa ngerjain hal yang diinginkan dan juga bahagiain orang yang terkasih. Cie, foto saya, foto saya. Enough for the stand up comedy. Dan kalau misalnya teman-teman di sini ada yang tahu Alexander Ruby? Ya dia lebih ganteng dari saya, jelas. Jangan ketawa. Dia kan selalu ngomongin ikigai, ikigai, ikigai. Kalau saya bilangnya ya saya mah separuh ikigai lah. Karena ikigai kan 4 hal. Hal yang kamu sukai, hal yang kamu lakukan dengan baik, hal yang menghasilkan duit buat kamu, sama hal yang memberi impact, benar nggak? Tapi jangan ini jadi racun, yaitu kalian ngoyo, maksain 4-4-nya. Menurut saya, menurut Ani, menurut Abdi, berhasil mencapai 2 dari 4 aja udah oke. Misalnya, nggak suka pekerjaannya, tapi melakukannya dengan baik, menghasilkan duit yang banyak, tapi nggak memberi dampak ke orang. It's okay. Senang melakukannya, nggak menghasilkan duit, nggak terlalu bagus, tapi memberi impact. It's okay. Nggak senang melakukannya, nggak bagus melaksanakannya, tapi itu bikin kita, istilahnya kita bisa melakukan itu, gitu ya. Dan juga hasilnya baik dan memberi dampak. Nggak apa-apa. Jadi ketika kita ngomongin beyond the talent, jangan istilahnya semua teori tadi dari 7 webinar yang dijadikan satu dicekokin, tapi selalu kembali ke reality, bahwa hidup butuh duit, tadi duit adalah oleh-oleh kehidupan, dan yang kedua adalah ikigai itu jangan sampai jadi racun. Ya. So don't worry. Ini adalah FYI book, For Your Improvement, dari Korn Ferry, nggak apa-apa ya nyebut lagi. Dia dibangun berdasarkan kompetensi Lominger, yang ada 67 ya kalau nggak salah. Jadi ini tuh buku yang sangat-sangat bagus menurut saya. Bacanya nggak perlu dari depan ke belakang, tapi buka daftar isi, dan teman-teman bisa cek, oh kalau saya pengen telling jokes nih ke kolik saya, gimana ya caranya? Ada di situ. Aduh, saya punya atasan brengsek nih, gak mau bantuin saya, gak mau develop saya, gimana ya cara ininya? Ada practical way-nya, ada challenge-nya. Waduh, saya baru jadi atasan nih, punya tim kurang ajar semua, gak ada yang mau bantuin saya. Ada juga di buku ini. Dan buku ini yang istilahnya menyelamatkan dulu karir saya lah, di tahun 2015. Baru join Philip Morris, waduh kaget, ternyata HR itu susah. Tapi sampai sekarang survive. Ini salah satu buku yang menurut saya tuh membantu saya banget. Hicks. Jadi ya, this is the real testimony kalau mau beyond the talent. Further ado, ini bukunya Patty Azzarello. Ini juga sering saya pakai, ini juga ada di status WhatsApp saya. Kalau teman-teman udah add saya, please. Ya. Saya selalu bilang do better, look better, connect better. Ini 3 practical steps for advancing your career, standing out as a leader, and liking your life. Liking your life ya. Jadi nggak cuma karir, life juga. Oke? Bisa lah. Intinya adalah kalau do better itu kita harus mengerjakan sesuatu dengan baik. Benar nggak? Terus kalau look better, ingat nggak? Tadi yang core skills kan ada 3 di atasnya. Data analytics dan insight generation. Yang kedua adalah interpersonal skills atau communication. Yang ketiga adalah business acumen. Yang kedua ini, interpersonal skills ya, dan juga communication, itu adalah yang look better sebenarnya. Do better yang tadi, yang pertama. Data analytics dan insight generation. Do better. Lakukan segala sesuatu berdasarkan data dan fakta. Look better yang kedua, yang core skills. Connect better, business acumen. Tahu di luar ngerjain apa, tahu informasi dari bukan yang di atas, dari atasan kita. Tahu informasi dari sesi hari ini. It's about connect better, man. Ya, connect better nih yang ini nih. Ya, mau nge-scan kan? Oke. Udah? Aman ya? Lanjut. Kita masih 2 jam nih. Enggak. Kagak bercanda. Nah ini topik yang ditunggu-tunggu. Kalau saya udah jadi talent, udah menerapkan yang tadi semua tuh dari 7 webinar jadi 1, supaya kita beyond the talent. Kumaha aja office politik, gimana ini teh? Aing mah lieur gitu kan. Ingat gak tadi, do better, look better, connect better. Remember? Ini adalah great performance, ini exposure to management, ini adalah networking, catch up, dan lain-lain. Secara sifat relativity-nya, do better biasanya internal. Pertanyaan dong, boleh angkat tangan ya. Ketika saya nge-deliver sampai sekarang, saya udah do better belum? Angkat tangan dong yang setuju. Masih ada yang nggak setuju. Saya sedih, tapi nggak apa-apa ya.
Ini namanya CSR. Jadi whatever it takes ya is okay lah. Karena memang jujur Li, ada beberapa orang yang nggak suka pembicara yang bercanda-bercanda. Padahal bercandaan saya itu mantap. Intelek gitu. Karena gini loh, jadi stand up komedian tuh nggak gampang. Harus intelek, harus bisa merespon. Termasuk dari gesture teman-teman sekalian. Kayak tadi misalnya ada yang izin ke toilet, saya langsung gitu. Itu kan ya kudu intelek lah. Nah, connect better itu juga internal dan eksternal. Makanya mumpung di sini, teman-teman silakan networking dengan sebelahnya. Sapa dong, halo. Mungkin tadi yang grogi-grogi, ganteng juga nih. Tukeran dong, cantik juga nih. Udah bersuami, saya anaknya 3. Gila, ini apa? Jokesnya dead jokes banget ya. Tapi saya baru usia 31 tahun. Saya lahir 20 Mei 91. Jadi kalau mau ngasih kado, ya masih lama. Ya. Nah, sedikit ngebahas soal office politik. Which one are you? Kalau evil politician, dia tidak berusaha melakukan kerja dengan baik. Bacot doang. Dia hanya look better dan connect better. Dia ngambil kerjaan, take it for granted dari anak buahnya, dia jual ke atasannya. The watchers itu adalah kebanyakan dari kita, 80-90%. Kalau dulu mah waktu kuliah pulang, kupu-kupu. Sekarang kepu-kepu. Kerja pulang. Ya, kepu-kepu. Itu cuma kerja doang, tapi berharap gini. Aduh, saya berharap atasan saya tahu kerjaan saya. Saya berharap saya dipromosi. Dia cuma ngeliat dari sisi performance management. Tapi dia nggak ngeliat dari sisi talent management. Capacity dan capability-nya udah bisa belum? Dia nggak berusaha membuat dia diketahui oleh atasan yang lain. Karena kita nggak bisa hanya menggantungkan diri kita pada atasan loh. Ayo, abis ini pada mau ngomong ke atasannya pasti kan. Pak, saya mau resign. Nggak apa-apa. Tapi ingat, segala sesuatu ada risiko dan manfaatnya ya. Termasuk kalau mau resign, jangan buru-buru. Itu the watchers. Nah, good politician, nggak usah dijelasin lah ya. Dia do better, look better, connect better. Oke? Boleh di-capture buat materi coaching atau buat materi komplain ke atasannya. Lanjut. Pada akhirnya, kita harus thinking secara business needs dan juga employees needs. Contohnya tadi lah, dari business acumen. Kebutuhan bisnis apa sih? Kebutuhan kita apa sih? Karena nasib kita pada akhirnya tergantung dari diri kita sendiri. Kita mungkin secara bisnis dan lain-lain terbantu lah oleh teknologi, apa segala macam. Tapi jangan pernah lupa, investasi itu nggak cuma investasi di alat, tapi investasi dari leher ke atas, itu yang penting. Bukan facial, tapi isinya maksudnya. Awas aja di abis ini, kata Pak Alvin, investasi paling bagus adalah dari leher ke atas. Berarti suamiku, aku mau ini dong, ngaco, gitu ya. Jangan. Dan ingat, yang kita harus ingat adalah dari PPT ini adalah PPPT-nya. Kita pikirin people, kita pikirin sustainability atau planetnya, kita pikirin profit juga, dan kita pikirin teknologinya. Dengan kita udah punya tadi 7 webinar disatuin dalam waktu singkat, ditambah kita sadar harus pikirin PPPT ini, PPPT, bukan PPT ya, PPPT, ya ini udah more or less membuat kita menjadi seseorang beyond the talent. Tapi harus dipraktekin, karena kalau cuma teori aja ya susah. Ya. Bentar, saya geser dulu. Baru ambil ya. Sip, lanjut. Udah keren belum? Kita lanjut. Nah, tapi lihat, dari slide sebelumnya, always start with people. Kalau kata Agim, mulai dari hal kecil, mulai sekarang, terus mulai apa lagi ya? Mulai dari diri sendiri, mulai dari people, mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau mau beyond the talent, kalau nggak mulai, percuma. Ya, jadi gitu sih, kalau kita mau practical gitu ya, untuk grow secara karir dan life. Dan sekali lagi, buruan beli, minggu harga naik. Foto. Karena hari Seninnya itu, hari Minggunya itu 1 Januari itu hari Minggu, bukan hari Senin ya. Jadi Minggu harga naik. Udah siap beli belum? Bro MC.
Udah siap beli? Double Dream sampai 22,5% loh. Kemarin saya baru beli di Mozia, Amata, itu DP-nya dibayarin. Wah mantap, gila, iyalah. Sinar Maslen gitu. Apalagi kalau yang jadi karyawan gitu ya, kalau udah 2 tahun itu bisa dapat diskon karyawan, bahkan hingga 30%, tapi retention 5 tahun. Ya. Jadi kalau udah beyond the talent, pengen mendukung beyond property, scan QR-nya. Ya. Dan saya nggak mau ngomong thank you, saya mau ngomongnya thank me. Terima kasih dong buat Alvin. Ya. Q&A kalau masih ada waktu, gimana Min? Boleh ya. masih ada waktu. Buat apa kalau Sok. Kang Alvin aku kasih? Mantul. Sok atuh mangga. Kira-kira ada Sadayana. pertanyaan buat, kita manggilnya Kang Alvin aja ya, kan dari Sunda cenah ya. Akang atuh. Iya, Kang Teteh kalau gitu akunya. Oh, sok atuh mangga. Teteh saha nak ngaranna? Teteh Molly. Hah? Teteh Molly. M Molly. MOLI. Yes. Oh, Teteh MOLLY. Sunda banget ya dia Molly. ya. Ya ampun, yang katanya nggak bisa bahasa Sunda, logatnya udah atuh, Sunda mangga. banget. Oke, apakah ada pertanyaan buat Any Kang questions? Alvin? Kalau misalnya ada Jangan tanya pertanyaan harga langsung. properti, saya nggak hafal. Tapi kita punya e-katalog, bisa dicek di Instagramnya Sinar Maslen, Yes. itu ada linknya. Nanti ada e-katalog dan ada juga tentang about our company, termasuk secara karir opportunity. Ya. Questions? There you go. Langsung saja ya raise hand kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada, ternyata dirimu nggak laku ya. Enggak, kalau nggak ada, berarti mereka orang kaya. Kenapa? Oh benar. Karena mereka bersedia bayar saya 1,5 juta buat ngomong 1 jam. Yes, benar. One on one. Ya. Ayo Benar. gratis, karena Ya. Sabtu harga naik. Ayo. Kapan lagi? Kapan lagi? Ada yang kira? Oh ada pertanyaan. Silakan. Nah akhirnya ya. Sok atuh mangga teteh nu di ditu. Sok teh. Ada Nu di pertanyaan apa? Mudah-mudahan pertanyaan berbobot ya. kiri tuh kenca apa katuhu ya? Itulah. Silakan. Oh kenca, ya. Silakan. Enggak, sebenarnya ini saya hanya ingin mengimplementasikan yang di Pak Alvin bilang. Yes. Itu untuk connect better, look better, Do better, in look order better, to connect better. do better. Nah tadi saya tertarik dengan slide Bapak yang membicarakan tentang itu ya, core skills. Oh iya. Nah yang ada 3 tadi ya. Seru kan? Jadi kita jangan cuma ngomongin teknologi. Nah. Orangnya harus kita omongin juga. Ngomongin diri sendiri. Terus gimana? Betul. Nah, jadi bagaimana Bapak mengimplementasikan teknologi untuk melakukan tiga skills yang 3 core skills ini di dalam organisasi Bapak? Contoh. Ya. Saya lagi explore untuk menggunakan SAP Qualtrics. Pernah dengar Qualtrics? Qualtrics itu jadi dia bisa mengumpulkan data dari berbagai data point. Lalu dia bisa menerapkan NPS, dia bisa menerapkan score segala macam. Dia bahkan bisa kayak real time, orang masukin, nanti dia analisis. Nah, analisisnya paling mantul itu sebetulnya bukan karena dia itu bentuknya survei angka atau gimana, tapi bisa menganalisis free text. Ya, saya bukan promosin SAP, tapi kalau SAP mau hire saya boleh. SAP itu dari data free text, keluhan karyawan segala macam, dia akan menganalisis. Lalu dia melakukan mapping datanya many to many. Banyak data ke banyak clustering. Ada orang yang ngeluh medical, ada orang yang ngeluh onboarding yang nggak mulus, ada orang yang ngeluh nggak di-develop sama atasan, ada orang yang nggak puas dengan performance review-nya dia. Dia bisa ketik. Nah, datanya kita kumpulin, insight-nya dibuat di sana. Tapi kan dengan data segala macam gitu yang bisa pakai Qualtrics gitu ya kalau udah diterapkan. Saya lagi explore ya, belum dipakai, masih explore. Jadi kalau di sini ada yang vendor Qualtrics, SAP bisa menawarkan lebih murah, contact me di sini. Ya. Nah, dengan kayak gitu kan kita nggak bisa hanya menghasilkan data dan insight doang. Gimana kayak saya hari ini bisa menjual presentasi saya ke teman-teman? Gimana saya bisa menjual hasil research dari Qualtrics misalnya kepada atasan-atasan saya? Pak, ini kita perlu investasi sekian juta dolar. Untuk ini loh, jelasin. Manfaat di bisnisnya apa, manfaat di people-nya apa. Selalu berpikir dari 2 sisi, business and people. Ya, yang saya jelasin di depan tadi. Dengan interpersonal communication skill, kebayang. Poin ketiga, dengan Qualtrics kayak gini, emang impact ke bisnisnya apa, Vin? Itu kan buat ngecegah orang keluar doang. Nah, ente pikir kalau orang resign, murah. Orang resign, biaya nge-hire 1 orang resign itu kurang lebih sama dengan 1,5 bulan gajinya. Yang rekruter boleh ketawa.
Misalnya, MT di salah satu perusahaan multinasional FMCG ya, gajinya 15 juta, itu biaya hiringnya sekitar 20 sampai 25 juta. Orang yang istilahnya level supervisor di perusahaan lokal, gajinya 8 juta, untuk nge-hire dia, itu habis cost sekitar 10 sampai 12 juta. Itu kan ngaruh ke bisnis, operational cost-nya boncos loh, bocor-bocor. Yang menurut saya kurang fair adalah, banyak sekali user, non-HR, merasa, itu mah PR-nya HR. Padahal kalau dilihat, itu adalah bocor-bocor halus yang membuat impact ke bisnis. Terus kalau misalnya tadi secara data analysis insight generation gitu ya, kita pakai Qualtrics misalnya, kita berhasil dapat infonya apa segala macam. Nah, itu kan kita bisa menentukan program-program yang tepat untuk attract dan retain orang, untuk buy, borrow, build, dan juga bot. Itu mau kayak gimana? Ujung-ujungnya mulai ke duit lagi, ke business acumen. Kita bisa menarik talent dari luar, nggak perlu kompetisi secara duit doang. Heureuy. Bener nggak? Dan itu semua tentu aja kita nggak bisa cuma ngomong doang. Kita harus punya skills-nya, kita harus punya knowledge-nya. Kalau kita orang HR, kita bekerja secara HR. Kalau tadi misalnya mau pakai Qualtrics, secara data segala macam, tapi kita orang marketing, orang sales, gunakan kemampuan marketing dan sales kita. Kalau kita orang di operations, mau pakai apa, Kanban, Pokayoke, apapun itu, buat simplifikasi proses, VSM, lakukan itu. Dasarkan pada data, buat diri kita bisa menjual idenya dan mudah dimengerti, nggak cuma ngasih lihat, tabel 100 kali 100. Dan juga kita harus menghubungkannya dengan kebutuhan bisnis dan juga people. So, kurang lebih seperti itu, logika dan contohnya. Ya. Nanti kalau misalnya pingin tanya lebih detail, atau mau kasih saya side hustle gitu ya, project buat merapikan company-nya, sok atuh, mangga, silakan. Ya. Jualan Sudah terus. jelas ya. Ya. Oke. Ada lagi mungkin 1 atau 2 pertanyaan terakhir? Mungkin ada satu lagi ya, baik. Sebelum saya wrap up. Sebelum kita dahi sesi ini, silakan Mas. Karena kalau nggak mahal. Oh, silakan. Pak Bro. Iya. Sok atuh, sami-sami. Hah? Dari mana? Abdi mah itu tukangan Maranatha. Oke. Ya, makasih banyak. Kang Kok Pin. bahasa kayak Indonesia? Sunda tuh. Pakai Sunda tuh. Ih. Kacida. Sok. Ya. Kumaha? Makasih banyak nih, insightful banget apa yang dipresentasiin sama Kang Alvin, luar Pasti. biasa. Iyalah. Saya tadi nggak angkat tangan, cuma saya langsung pakai kata-kata aja mujinya Kang Alvin. Ya, mau bertanya satu Boleh. hal sih sebetulnya. Kalau kita tahu ya semuanya generasi Z, generasi sebelumnya kan, kalau generasi Z secara yang saya punya ya di kantor ya, secara creativity sebenarnya mereka tuh, secara creativity mereka itu luar biasa, punya apa ya, karena mungkin hidup jadi udah hidup di zaman TikTok, Instagram kayak gitu, jadi konten itu bikin konten oke lah mereka. Yes. Tapi secara mentally mereka memang agak fragile sih Kang ya, jadi agak sedikit rapuh gitu Tapi ya. itu bagus tau nggak? Agile tapi fragile. Nah, eta tak kumaha tak Kang kira-kira untuk menanganinya. Pertanyaannya sih sederhana itu aja sih. Nuhun Kang Alvin. So, sama-sama. Jadi gini ya, kita balik lagi, kita bisa selalu berangkat dari sini. Ya. Mereka agile, mereka punya creativity, tapi mereka harus sadar, harus lihat realitasnya. Apalagi sekarang kita di tahun 2000 sekian ini sampai 2025 lah kurang lebih, itu adalah multi-generational workforce. Masih beberapa perusahaan yang advisor itu ada pre-boomer, ada boomer, ada X, Y, Z. Nah, itu kan 4 sampai 5 generasi dalam satu periode, sampai tahun 2025 lah kurang lebih. Jadi kita, karena mereka pinter, ya, kita jangan kalah pinter. Kita harus satu perbaiki mindsetnya, yang kedua adalah bawa mereka kembali ke reality. Mindsetnya selalu, mulai dari sini, sama yang kedua adalah kita harus cari balance yang tepat antara tiap generasi. Karena bukan berarti, Gen Z ini troublesome ya. Emang dulu dari boomer ke X, nggak kayak gitu. Dari X ke Y nggak kayak gitu. Sebentar, boomer teh X apa ya? X ya? Boomer dari boomer ke Y nggak kayak gitu. Dari Y ke Z nggak kayak gitu. Pasti selalu ada. Jadi selalu bawa ke reality. Nah, yang bisa kita ajarkan ke mereka adalah 3E. Bukan 3M ya, 3M mah menutup, membuang, gitulah. Ini 3E. Empathy, empathize, explore, execute. Kita harus berempati dulu.
lalu biarkan mereka bereksplorasi, baru mengeksekusi. Maksudnya gimana? Kita ngomong ke mereka, coba deh lu anak generasi Z, empati dong, gua kan gaptek, ajarin lah, empati, explore. Oh, caranya gimana Pak kalau kayak gitu? Ya kita catch up lah, gimana? Terus execute. Ya udah, kalau gitu kita laksanakan tiap hari apa, nanti bikin action plan ya. Bisa kayak gitu. Contoh lainnya, generasi Z itu senang sekali untuk dapat spotlight. Generasi Z senang mereka itu merasa berharga, berimpact, benar nggak? Nah, berarti ada trik yang bisa kita lakukan. Yang disebut apa? Reverse mentoring. Pernah dengar nggak? Kalau mentoring kan selalu orang yang lebih senior, lebih tua, lebih powerful, itu adalah yang nge-mentorin. Tapi make it a reverse mentoring. Di mana si Gen Z ini bisa ngajarin ke atasnya. Pak, Bapak mau bikin kotak persegi 100 kali 100. Kemarin abisnya 1 hari 1 malam. Saya ajarin Pak, 1 menit pakai PowerPoint, pakai align dan juga distribute. 1 menit jadi Pak, bikin persegi 100 kali 100. Itu reverse mentoring. Atau misalnya, Pak, tahu nggak sih, sekarang tuh misalnya Microsoft Teams itu bisa diedit message-nya. Jadi kalau Bapak typo, nggak perlu ngirim berulang-ulang sambil typo lagi, tinggal edit message-nya. Itu kan reverse mentoring. Jadi buat mereka tuh istilahnya energinya tersalurkan lah. Sama kayak saya ini kebanyakan energi, tersalurkan kan. Kayak gitu. So that's the trick. Buat mereka merasa signifikan, berdampak, dan juga membuat perubahan. Tapi dengan cara-cara yang membantu kita juga. Bukan kayak dikerjain, oh ya udah kamu main keluar sana. Daripada dia main keluar tiba-tiba nyangsang ke perusahaan orang lain, apa nggak mending kita develop dan untuk mengubah organisasi kita jadi lebih baik. Tapi tentunya itu juga nggak di satu sisi. Di sisi lainnya kita harus persiapkan secara mental untuk leaders yang lebih senior. Siap nggak mereka di reverse mentoring? Siap nggak mereka menerima gaya baru? Karena ini nggak cuma terjadi di sekarang, di setiap perubahan generasi itu pasti ada. Oke? Udah capek, ya. Terima kasih semua dan jangan lupa pesannya adalah apa tadi? Coba disebutin tuh pesannya. Scan barcode. Bukan. Oh salah. Double dream ya, there you go, oke.